Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Januri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam STEMBI Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Dalam kesempatan ini, penyampaian ini saya kasih judul dengan kenapa Islam mengharamkan riba. Ternyata ini rahasia sistem ekonomi syariah yang jarang dibahas. Kenapa ya semakin maju dunia, justru masalah ekonomi semakin banyak. Utang menumpuk, bunga makin tinggi, kesenjangan makin besar, dan krisis terus berulang. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum sistem ekonomi modern lahir, Islam ternyata sudah punya solusi ekonomi yang bukan cuma bicara keuntungan, tapi juga keadilan dan keberkahan. Sistem ini disebut dengan ekonomi syariah. Bukan sekedar bank tanpa bunga, tapi sistem hidup yang mengatur bagaimana manusia mencari, menggunakan, dan mengelola harta dengan cara yang halal dan adil. Dan di video ini kita akan bahas inti dasar ekonomi syariah, mulai dari larangan riba, akad dalam Islam, hingga bagaimana bank syariah bekerja di era modern. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sesuai syariah. Tujuannya bukan hanya mencari untung, tetapi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, atau yang disebut dengan falah. Dalam Islam, harta bukan milik mutlak manusia. Allah berfirman, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya manusia hanyalah pengelola atau khalifah. Karena itu, aktivitas ekonomi juga termasuk ibadah. Islam mengajarkan bahwa bisnis itu harus halal, jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Ada beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Artinya semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan aturan Allah. Tidak boleh curang, menipu, atau zalim. Yang kedua, keadilan. Islam melarang sistem yang hanya menguntungkan satu pihak. Karena itu, ekonomi syariah memakai konsep bagi hasil dan pembagian resiko bersama. Yang ketiga, larangan riba. Riba adalah tambahan dalam pinjaman yang memberatkan. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba dilarang? Karena riba bisa menyebabkan eksploitasi, ketimpangan sosial, dan penindasan ekonomi. Yang keempat, larangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah perjudian atau spekulasi untung-untungan. Islam ingin ekonomi dibangun di atas kejelasan, kejujuran, dan aktivitas yang nyata. Banyak orang mengira ekonomi syariah adalah sistem baru. Padahal prakteknya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Kemudian bank syariah modern mulai berkembang pada tahun 1963 di Mesir melalui MIT
Bank. Lalu tahun 1975 lahirlah Islamic Development Bank atau ISDB. Di Indonesia sendiri, perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat di tahun 1991. Dan sekarang Indonesia memiliki Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar. Kalau bank konvensional memakai sistem bunga, bank syariah memakai akad. Akad adalah perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, akad harus jelas, harus adil, transparan, dan disepakati oleh kedua pihak. Ada beberapa akad utama. Yang pertama adalah murabbahah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Contohnya, bank membeli rumah atau kendaraan, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang jelas. Yang kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kalau untung dibagi, kalau rugi pun ditanggung sesuai akad. Yang ketiga, musyarakah. Semua pihak sama-sama menanam modal dan berbagi keuntungan. Dan yang keempat adalah ijarah, yaitu akad sewa seperti sewa kendaraan atau alat usaha. Bank syariah bekerja dengan cara menghimpun dana masyarakat, lalu menyalurkannya ke sektor produktif. Dana berasal dari tabungan, deposito syariah, dan investasi. Kemudian disalurkan untuk usaha UMKM, pembiayaan rumah, dan bisnis halal. Pendapatan bank syariah itu berasal dari margin jual beli bagi hasil dan biaya jasa, bukan dari bunga. Yang menarik, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tentunya agar seluruh operasionalnya tetap sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, keuangan syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dewan Syariah Nasional MUI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Tujuannya agar sistem keuangan syariah tetap aman, sehat, dan sesuai prinsip Islam. Walaupun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya SDM, dan minimnya inovasi teknologi, tetapi ekonomi syariah punya peluang yang sangat besar karena dunia mulai sadar bahwa sistem ekonomi yang terlalu spekulatif itu sering memicu krisis. Ekonomi syariah bukan sekedar label Islami, tetapi sebuah sistem yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Karena dalam Islam, uang bukan tujuan utama, tetapi alat untuk menghadirkan manfaat bagi manusia. Mungkin ini alasan kenapa ekonomi syariah terus berkembang, bahkan di era modern seperti sekarang. Kalau kamu setuju bahwa ekonomi harus lebih adil dan manusiawi, tulis di kolom komentar. Ekonomi tanpa riba adalah masa depan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tentunya karena kita akan bahas lebih banyak tentang ekonomi syariah, bisnis halal, dan keuangan Islam modern lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.